Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menangkap bos Sriwijaya Air Henry Lee atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Henry ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Akibat perbuatan dan juga puluhan tersangka lainnya, negara dirugikan sekitar 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan peran tersangka Henry Lee dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan, Henry Lee selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT TIN. Biji timah yang dilebur dari hasil kerjasama dua perusahaan tersebut berasal dari CV BPR dan CV SVS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan Henry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Adapun tahapan selanjutnya, Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Henry Lee, yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa. Seperti diketahui, Henry telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 April 2024 lalu. Selang 7 bulan kemudian, tepatnya pada hari Senin 18 November, Henry berhasil ditangkap oleh penyidik di Bandara Suta, Tangerang ketika kembali dari Singapura. Pemirsa, sebuah laboratorium narkoba rahasia di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Badung, Bali digerebek polisi. Dari penggerebekan, aparat mengamankan 4 orang yang sedang meracik narkoba. Subdit 3 Dit Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium rahasia atau clandestine laboratory di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Desa Ugasan-Ugasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Para tersangka yang sedang meracik narkoba pun berupaya kabur, namun berhasil digagalkan. Petugas kepolisian menggerebek para tersangka hingga ke lantai 3. Penggerebekan di tempat ini, di mana pada saat dilakukan penggerebekan kita bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku yang kesemuanya adalah pekerja yang sedang melaksanakan proses pembuatan narkoba. 4 orang yang diamankan itu semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita gerebek, kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Penggerebekan dilakukan usai pengembangan dari penangkapan di daerah istimewa Yogyakarta pada September lalu. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa bahan narkotika padat dan cair, narkoba siap edar, hingga sejumlah alat membuat narkoba yang didatangkan dari sejumlah negara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara usai maraknya video pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mantan pegawai lapas menantang Kepala Divisi Lapas Kemenkumham Sumsel membuka kebenaran terkait video viral tersebut. Sumpah mati, aku.
Buntut video viral pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Salah satu mantan ex-pegawai lapas Robi Adriansyah justru mendapat perlakuan tidak baik. Karena pegawai tersebut sebelumnya memberikan statement jika di Lapas Tanjung Raja memang kerap terjadi penyalahgunaan narkoba di warga binaan, pesta narkoba menggunakan handphone, serta adanya pungli. Namun sayang, mantan ex-pegawai Lapas Tanjung Raja ini malah dituding menyebarkan berita hoax. Padahal menurutnya semuanya itu benar. Justru dirinya yang dituding pemakaian narkoba dan positif oleh Kadif Lapas Kemenkumham Sumsel saat memberikan statement kepada media. Bantu saya bang, tegakkan keadilan bang. Para lawyer-lawyers, para aliansi, bantu saya. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa yang dibahas? Saya yang bermasalah. Bahas saja kenapa video itu bisa ada. Handphone bisa ada, sabu bisa ada. Semua milik punya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bantu saya, Pak. Robi pun meminta semua pihak membantunya mengungkap kebenaran yang ada agar semuanya jelas. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan.